Tabib Ilahi Xiao, tolong lihat bagaimana keadaan kakekku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia diagnosa. Arteri tersumbat. Kakekmu memiliki 4 arteri yang tersumbat. Dan usianya sudah lanjut. Transplantasi jantung kemungkinan besar akan sia-sia. Kamu bisa tahu hanya dengan melihat bahwa Patriark Yao memiliki 4 arteri yang tersumbat. Apakah anak ini menggertak? Tabib Ilahi Xiao, adakah cara untuk menyelamatkan kakekku? Aku memasukkan jarum ini. Kalian semua akan mengerti. Apa-apa jenis jarum ini? Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. Futua apa? Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. 13 jarum gerbang hantu. Ini teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh murid sekte tabib suci. Ini adalah teknik akupuntur terhebat. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan memperbaiki tulang yang patah. Di bawah bimbingan tabib suci nasional, penerus generasi ke-19 Fuan San memberi hormat kepada ketua sekte. Ketua sekte. Tabib Ilahi Xiao sebenarnya adalah ketua sekte dari sekte suci medis nasional. Dia sangat muda. Futua kau yakin? Dia ketua sekte. Sama sekali tidak salah. Kupikir aku tidak akan pernah melihat yang hilang. 13 jarum gerbang hantu, lagi seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akhirnya akan menyaksikannya hari ini. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Ketua sekte, aku sangat tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan aku ketua sekte. Bangkit, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dan kau dianggap sebagai salah satu muridku. Karena kau sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah ketua sekte generasi ke-17 dari sekte medis nasional. Wan San berlutut di hadapan sang guru besar. Wan San pantas mati. Sudah kubilang aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merawat kepala keluarga Yao. Aku harus memberikan segalanya. Ya, Aku tidak pernah berpikir Futua akan menjadi murid besar Tabib Ilahi Xiao. di mana aku? Ayah. Akhirnya ayah bangun. Kakek, mengapa kau tidak bangun dulu? Pingguan. Apa yang terjadi? Kakak, kau sakit parah. Untungnya Tabib Ilahi Xiao menyelamatkanmu. Kau telah melewati masa kritis. Tabib Ilahi Xiao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ayah untuk menyelamatkan hidupmu. Yao Qingguan memberikan semua aset keluarga kita kepada Tabib Dewa Xiao. Yao Hem, beraninya kau bicara seperti itu pada Mahaguruku. Mahaguruku menguasai 13 jarum gerbang hantu. Keluargamu Yao keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Apa itu dibandingkan dengan dia? Kau berada di ambang kematian, bahkan dengan kekuatan besar dan kekayaan yang melimpah. Bisakah kau menikmatinya? Nona Yao memang berjanji untuk memberiku semua asetnya. Tapi aku tidak bilang aku menginginkannya. Kekayaan sebesar itu, aku tidak tertarik untuk mengelola. Keluarga Yao ini, kalian yang harus mengelolanya. Tabib Ilahi Xiao tetua ini mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan semua uang dan kekuasaan di dunia, tanpa kehidupan, semuanya hanyalah awan yang berlalu. Bayangan di cermin, bulan di air. Uang bisa didapatkan perlahan, tapi kau hanya punya satu nyawa. Tabib Ilahi Xiao, kebaikanmu yang luar biasa dalam menyelamatkan hidupku tidak dapat diukur dengan puan. Kata-kata kepala keluarga Yao sudah cukup. Penyakitmu hampir sembuh. Aku akan meresepkan beberapa dosis obat lagi. Setelah kau menghabiskannya, kau akan sembuh total. Aku bisa memberimu 10 tahun lagi. Bahkan Raja Neraka pun tak akan bisa membawamu. Aku jamin. Baiklah. Sekarang masalahnya sudah selesai. Aku akan pulang. Istriku sedang menunggu aku memasak. Tuan Tuan Muda Zhang,
kau masih secantik dulu. Tuan Muda Shan, selamat datang, selamat datang. Lama tak bertemu di klub malam dinasti kekaisaran kita. Mari bersenang-senang. Manajer Liu, aku membawa beberapa teman untuk bersenang-senang hari ini. Lama tak jumpa. Bawakan aku semua minuman keras terbaikmu. Tuan muda ini yang mentraktir malam ini. Tentu saja Tuan Muda Shan, Anda adalah tamu VIP di tempat kami. Tentu saja Anda harus menikmati minuman terbaik yang kami miliki. Kami baru saja mendapatkan sejumlah anggur Prancis berkualitas tinggi. Saya akan meminta seseorang membawakannya untuk Anda segera. Bawa semuanya, untuk Tuan Muda Shan. Jangan sebutkan uang kepada Tuan Muda Shan, mengerti? Ya, segera. Tuan Muda Zhang, segala sesuatu selalu lebih menarik saat kau ada. Hanya denganmu aku benar-benar dapat merasakan betapa indahnya hidup. Sayang, kau benar sekali. Sebentar lagi, teman sekelasmu akan datang. Siapa? Julie Ge. Julie Ge. Bukankah dia primadona kampus kita? Jadi Tuan Muda Zhang kau tertarik padanya? Bagaimana kalau aku membantu kalian berdua bersama? Jangan sebutkan itu. Julie Ge. Dia sudah menikah. Dia menemukan suami pengangguran. Ini sungguh bunga yang tertancap di kotoran sapi. Tuan Muda Zhang kita sangat berbakat. Saat Li Ge tiba nanti, aku harus memberinya ceramah yang bagus. Aku tak tahu apakah dia buta atau apa. Si Gu Bao bantu aku memasang jebakan nanti. Aku ingin mempermainkan suami pengangguran itu. Jangan khawatir Tuan Muda Zhang. Anggap saja sudah beres. Anggap saja sudah beres. Bukankah itu Li Ge? Lama tak jumpa, apa kau masih ingat aku? Aku teman sekelasmu. Zio Bao Rur. Shigo kau juga di sini? Shigo bilang dia akan membawaku bertemu Tuan Muda Zhang. Duduklah. Li Ge, kau masih ingat aku? Duduklah di sebelahku. Ada apa ini? Kata orang, klub malam dinasti kekaisaran ini adalah klub malam termewah di Xuanzhou. Mengapa mereka membiarkan pemulung masuk? Dia suamiku. Tolong hormati dia. Pengemis, di mana pengemisnya? Dia sangat tampan. Saat aku membeli baju, paman itu bahkan bilang aku tampan. Mereka mencoba mendapatkan bisnismu. Tentu saja mereka akan bilang kau tampan. Li Ji, kau dulu primadona kampus. Seekor burung phoenix emas. Jangan tertipu oleh pria ini. Tepatnya dengan kualifikasi adikku. Akan sangat mudah baginya untuk menikah dengan keluarga kaya. Menjadi wanita bangsawan yang tangannya tak pernah menyentuh air cucian piring. Bajingan itu. Li Ge menikahimu adalah pemborosan total. Dia memiliki 8 kehidupan yang sial. Beraninya kau bicara seperti itu? Seorang suami tinggal. Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Kau tidak setuju? Xiao Otian, kau hanya boleh masuk ke klub malam dinasti kekaisaran ini karena aku secara khusus memberimu izin. Jika kau membuatku tidak senang, aku bisa mengusirmu kapan saja. Jika kau tidak percaya, cobalah. Oh, aku sungguh tidak percaya padamu. Kau. Tuan Muda Shang, tolong, jangan marah. Altian, dia memang seperti itu. Kami datang ke sini hari ini, terutama untuk minum dan mengobrol denganmu. Li Ge. Nah begitu dong. Ayo ngobrol sambil minum bareng kita. Kau duduk di sini anggur ini. Bukan giliranmu untuk minum. Aku akan minum denganmu. Kau menantu laki-laki yang numpang hidup dan miskin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk minum? Dengan Tuan Muda Shang, semua orang di sini, mana yang tidak bernilai miliaran? Hanya kau? Gelangku. Bagaimana bisa hilang? Bauar, di mana kau menghilangkannya? Apa kau ingat sesuatu? Barusan. Tiba-tiba menghilang. Hei, apa kau mencurinya? Apa yang kau katakan? Siapa yang mencuri gelangmu? Jika bukan kau, lalu siapa? Cari lagi. Bagaimana kau bisa bilang Altian mencurinya? Li Ge, jangan tertipu. Kau harus tahu penampilan bisa menipu. Semua orang di sini miliarder. Ketemu. Jika kau merobek bajuku, kau harus membayarnya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Baiklah. Sekarang aku tidak memilikinya. Maka setiap orang dari kalian adalah tersangka. Semua orang perlu digeledah. Dimulai denganmu. Geledah saja. Hah, aku tidak takut padamu.
Jadi maling teriak maling selama ini. Ini tidak mungkin. Aku tidak menyangka. Barang itu ditemukan di sakumu. Jelaskan dirimu. Aku, masalah ini. Shigu, aku tak menyangka kau seperti ini. Memalukan. Kau tak seharusnya bersama orang seperti ini. Ini pasti salah paham. Buktinya sudah konklusif. Shigu mencuri gelang Xiaobao. Dan dia mencoba menjebak Altian. Aku punya banyak uang. Kenapa aku harus mencuri gelang Xiaobao? Belum tentu. Beberapa orang yang kau kenal punya hobi aneh. Aku lihat di berita sebelumnya. Bukankah ada orang kaya yang suka mengutil? Mungkin itu kau. Aku ingat sekarang. Aku sengaja menaruhnya dengan Shigu tadi. Aku benar-benar lupa tentang itu. Aku pikir itu dicuri. Apa kau sendiri percaya itu? Kau menaruhnya padanya. Kau lupa dan dia lupa? Barusan saat kau menuduhku. Kau begitu yakin. Begitu tinggi hati. Sekarang kebenaran terungkap. Dan kau hanya mencoba lolos dengan beberapa alasan. Percaya atau tidak? Itulah yang terjadi. Xiao Altian. Aku yang traktir hari ini. Ini ruang pribadi yang kupesan. Keluar dari sini. Aku tidak akan. Kau masih berani di sini? Berani sekali kau? Benar. Aku punya. Ada yang tidak beres. Pergi kau dari sini. Berani-beraninya kau melawan aku. Kau tahu siapa aku? Kau. Orang tidak berguna. Lepaskan aku. Panggil seseorang. Panggil manajer umum klub malam dinasti kekaisaran. Bawa beberapa orang ke sini. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Beraninya kau menentang Tuan Muda Syam? Ayo kita cari beberapa orang. Altian, mungkin kita harus pergi dulu. Jangan khawatir, kita akan pergi setelah mereka minta maaf. Keluarga Shang sangat berkuasa. Dia pasti kenal orang di klub malam dinasti kekaisaran. Kalau kita tidak pergi, sekarang kita akan mendapat masalah. Kebetulan sekali. Aku juga kenal mereka. Berhenti menyombongkan diri. Manajer Liu, tolong aku. Ada apa, Nap? Cepat lepaskan Tuan Muda Shang. Melepaskannya itu mudah. Suruh dia minta maaf. Hajar anak ini, lempar dia ke jalan. Jika kau tidak melepaskannya, jangan salahkan aku jika aku kasar. Manajer Liu kan, pemilik di balik klub malam dinasti kekaisaran ini, adalah keluarga Yao kan. Kau kenal bos kami. Setahuku, semua bisnis keluarga Yao di Xiongzhou telah berpindah tangan hari ini. Kau bahkan tahu ini? Aku baru mendengarnya hari ini. Hubungi keluarga Yao. Katakan pada mereka, namaku Xiao Altian. Halo, bos? Ya. Ada seorang pria di sini yang mengatakan namanya Xiao Altian. Dia memiliki tokennya. Oh iya ya? Aku mengerti. Beraninya kau menyinggung tamu kehormatan kami di klub malam dinasti kekaisaran. Pukul dia. Itu karena tidak sopan. Itulah akibatnya karena tidak sopan. Berani menyebabkan ini. Manajer Liu, kau telah membuat kesalahan. Aku menyuruhmu untuk memukulnya, bukan aku. Benar, kaulah yang ingin kupukul. Tuan Xiao Altian ini adalah tamu paling terhormat klub malam dinasti kekaisaran. Kau menyinggung tamu kehormatan kami. Siapa lagi yang harus kami pukul selain kau? Tolong, jangan pukul Tuan Muda Xiang lagi. Minta maaf kepada Tuan Xiao, atau kau akan dipukuli sampai mati di sini. Bangun. Tuan Xiao, aku salah. Aku buta akan statusmu. Aku bodoh karena tak mengenalimu. Tolong hentikan pukulanmu. Kasihanilah aku. Ampuni hidupku yang tak berharga. Apa identitas asli Xiao Altian? Karena mereka sudah minta maaf. Kita biarkan saja dulu untuk saat ini. Lagi pula menyebabkan kematian di sini tidak akan baik. Ya, kami akan melakukan apa yang Tuan Xiao katakan. Namun, melihat mereka membuatku bersemangat. Usir mereka. Ayo pergi. Shigo. Tuan Xiao, bagaimana kita menangani wanita ini? Aku tidak suka mulut wanita ini. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tampar dia 10 kali. Tuan Xiao, kedua orang ini menyinggung Anda. Bos kami sangat menyesal. Cuma orang buta. Ayo kembali. Apa-apaan ini? Pengemis tak tahu diri. Aku tidak akan menyentuhmu.
Sumpah aku bukan manusia. Halo? Apa ini Tuan Mudayan? Aku Xiang He dari keluarga Shou Xiang. Xiang He, aku tahu kau ingin mengambil alih Chu Corporation. Tertarik untuk bergabung? Mari kita hancurkan Chu Corporation bersama-sama. Persiapan mental apa yang kau butuhkan? Jadi, kau mau menginap? Ini sungguh. Apa kau tidak mau? Aku bersedia. Lalu apa yang kau tunggu? Malam ini, aku tidak tahu masa depan. Li Ge, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bu. Ibu, kita-kita. Dasar pemalas tak berguna. Beraninya kau naik ke tempat tidur putriku, tanpa seizinku. Ku bilang jangan pernah memikirkannya. Bu. Ligi dan aku suami istri. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Kami punya akta nikah. Surat nikah omong kosong apa? Aku tidak mengakuinya, ku bilang. Kau tidak boleh tidur dengannya. Ibu jangan begini. Autian adalah suamiku yang sah. Oh putriku yang bodoh. Jangan tertipu olehnya. Itu semua. Ide kakakmu dulu. Aku tidak pernah menyetujuinya sejak awal. Lihat Shaini. Menumpang di rumah kita selama 3 tahun. Selain mencuci, memasak, dan beberapa pekerjaan rumah, dia tidak punya sedikit pun kejantanan dalam dirinya. Putriku sayang, kau jaga kesucianmu. Setelah menceraikannya, kau masih bisa menikah dengan keluarga kaya. Benar kan? Bagaimana ibu bisa melihatmu terjun ke lubang api? Ibu. Lupakan saja. Karena ibu tidak merestuiku. Aku akan membuktikan padamu bahwa Li Ge menikah denganku adalah pilihan yang tepat. Tapi Autian. Lupakan saja, istirahatlah. Aku akan kembali dulu. Hai ke sini. Ada jejak kaki di sini. Tidakkah kau lihat? Aku perhatikan. Kau menjadi semakin ceroboh dengan pekerjaanmu. Robohkan saja biar aku yang melakukannya. Hei Li Ge, kenapa kau membantunya? Hanya ini yang dia bisa. Jika kau berhenti membiarkannya melakukan sedikit pekerjaan ini pun, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Kau, wanita yang melindunginya dari angin dan hujan, kau bahkan melakukan ini untuknya. Kau pria dewasa, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun sepanjang hari, tidak bisa menyelesaikan apapun, dan tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Apa gunanya dirimu? Apakah kau di sini hanya untuk menumpang di rumahku? Bukankah dia cuma benalu? Apalagi yang bisa dia lakukan? Oh Tuan Muda Zhang. Kenapa kau tidak memberitahuku kau akan datang? Aku akan menyambutmu secara pribadi di pintu. Bagaimana? Terkejut? Kita bertemu lagi secepat ini. Xiao Shang. Apa kau belum cukup dipukuli tadi malam? Apa kau ingin dipukuli lagi? Atau kau menyesal? Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hari itu, di klub malam Imperial Dynasty, itu properti keluarga Yao. Aku benar-benar tak bisa disinggung. Tapi, kau kebetulan kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty kan? Terus kenapa? Kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk. Kau tak akan berhenti sampai kau melihat Sungai Kuning. Benar. Aku suka melihat peti mati dulu baru menangis. Aku tak akan berhenti sampai Sungai Kuning. Kau cuma kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Jangkauannya tak sampai sejauh ini. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan membuatku melihat peti matiku di Sungai Kuning hari ini? Xiang Hei, jangan keterlaluan. Tadi malam, jelas-jelas kau yang berkolusi dengan Xiao Bao Er untuk menjebak Autian. Kau berani datang ke sini? Aku suka menjebak orang. Aku suka menjebak orang. Tuan muda ini menikmatinya. Tuan muda ini menyukainya. Aku ingin mempermainkan benalu tak tahu diri ini. Shang He, kau sungguh tidak mengerti. Dasar sampah. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda yang seperti itu? Grup keluarga kami saat ini menghadapi kesulitan besar. Hanya Tuan Muda yang dapat membantu kami. Tuan Muda Zhang, tolong jangan merendahkan dirimu ke level sampah ini. Menyelesaikan masalah grup kami. Kau harus berusaha lebih keras. Bibi Wen, sejujurnya, kali ini aku datang. Aku datang khusus untuk mengakuisisi Chu Group. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa membantu kami memecahkan masalah besar. Fantastis.
Kubilang The tuan muda film yang was itu cakap, translated and narrated tegas. by M Media. tidak seperti beberapa orang yang hanya menumpang di rumah. Ibu tolong jangan bicara tentang Otian seperti itu. Tidak apa-apa, biarkan dia selesai. Aku ingin lihat. Trik apa yang dia punya? Xiao. Mungkin kau kenal beberapa orang. Mungkin kau kenal pemilik klub malam Imperial Dynasty. Suruh dia mengirim beberapa orang untuk menghajar aku. Tapi, bagaimana kau akan menyelesaikan krisis Chu Group? Apa? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kau bisa. Tidak. Krisis Chu Group, aku juga tak bisa menyelesaikannya. Apa? Tuan muda Zhang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahkan kau tidak bisa menyelesaikannya? Oh putriku sayang. Li Ji, Chu Group ini adalah pekerjaan hidup ayahmu. Ini tak bisa dirusak. Kalau tidak, aku tak bisa menatap ayahmu di akhirat. Jangan khawatir, Bu. Semuanya akan baik-baik saja. Saatnya tiba. Li Ge, meskipun aku tak bisa menyelesaikan krisis grup Chu, aku bisa memperkenalkanmu pada seseorang. Dia pasti bisa membantumu menyelesaikan krisis grup Chu. Siapa? Kau mengenalkan siapa untuk memecahkan masalah kita? Xiang Hei, kau tidak mungkin main-main dengan kami kan? Jangan khawatir, saat kau bertemu dengannya, kau akan mengerti. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Chu Li Ge. Halo. Dekorasi keluarga Chu sungguh mewah. Tapi sayang sekali, Yan Hao. kau akan segera pindah. Yan Hao. Dia Yan Hao. Dia yang mengakuisisi Yan Hao keluarga Chu kita. Astaga, Tuan Muda Yan. Betul sekali, saya Yan Hao. Mengakuisisi grup Chu Anda adalah ide saya. Aku akan menelan seluruh keluarga Chu-mu. Lalu, semua keluarga di Shonzhou akan bersujud di kakiku. Kau ingin mengakuisisi grup Chu? Ini transaksi bisnis, sangat normal. Tapi kau datang ke rumahku dan memamerkan kekuasaanmu di depan ibuku. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Yan Hao, jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang telah kau lakukan. Berapa banyak keluarga di Shonzhou yang telah kau hancurkan? Kau menggerogoti keluarga-keluarga ini, menghisap darah mereka sampai kering. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Saya seorang pengusaha. Menghasilkan uang bukanlah kejahatan. Lagi pula, apa yang harus saya takuti? Lalu kenapa kau datang ke rumahku? Apa rencanamu? Dan siapa yang berbicara ini? Tuan Muda Yan ini adalah menantu laki-laki keluarga Chu yang tinggal seatap. Seorang pemalas yang tidak berguna. Menantu pengangguran belaka. Berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku? Apakah kau benar-benar tidak takut kalau dengan satu perintah saja aku akan mematahkan kakimu? Kalau begitu cobalah. Kita lihat siapa yang mematahkan kaki siapa. Altian jangan bicara. Ini urusan grup Chu. Biar aku yang tangani. Jangan khawatir istriku. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Tuan Muda Yan lihat betapa sombongnya dia. Seorang menantu yang numpang hidup, berani sekali bersikap kurang ajar kepadamu. Orang tak berguna yang hanya tahu cara numpang hidup, selalu bersembunyi di balik wanita. Aku bahkan tidak peduli dengannya. Oh ya, Chu Li Ge, CE Group Chu. Secantik bidadari. Melihatnya hari ini rumor itu benar. Yan Hao, kau hanya ingin mengakuisisi grup Chu kan? Jangan bertele-tele. Oh si cantik kecil marah. Bahkan saat dia marah, suaranya sangat manis. Itu membuat tulangku melelet. Tuan Muda Yan, aku tidak salah arah kan? Chu Li Ge ini begitu cantik, menawan dan memikat. Sungguh kecantikan yang menakjubkan, kau benar. Dia jelas jauh lebih cantik daripada wanita penghibur papan atas di klub malam. Tuan Muda The Yan, film jika was Anda translated mendapatkan and grup Chu, narrated by M Media. mengapa tidak menjadikan si cantik ini sebagai salirmu? Bukankah itu seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Hei Xiang benar.
Aku punya banyak bisnis. Tapi si cantik kecil ini jauh lebih menarik. Kalian berdua ini apa? Menilai istriku. Siapa yang menggonggong seperti anjing? Sangat menyebalkan. Hei, jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Chu Lige. Jika kau ingin menyelamatkan grup Chu, buat menantu tak berguna ini diam. Altian, jangan bicara. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan. Ya ampun, dia tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana bisa Jeti begini, memaksa seorang wanita untuk... Grup Chu belaka. Tuan muda ini bahkan tidak peduli. Namun, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau bisa bicara denganku. Yan Hao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar melepaskan grup Chu? Awalnya aku bertekad untuk mengakuisisi grup Chu. Tapi sekarang melihat si cantik kecil ini, hatiku melunak. Hei, jika kau berbaik hati untuk makan malam denganku, minum, lalu pergi ke suatu tempat pribadi, bicara di bawah rembulan dan bunga, semua ini bisa dinegosiasikan. Lige, tuan muda yang memberimu kesempatan sekarang. Jadi cepatlah berterima kasih padanya. Li Ji, kenapa kau tak berkorban sedikit saja? Siapapun yang punya mata, bisa melihat apa yang dia maksud. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersama Li. Diam, sekarang semuanya sudah begini. Bisakah kau sedikit membantu? Jika kau punya kemampuan Tuan Muda Yan, akankah grup Ju kita jatuh seperti ini? Situasinya berbeda sekarang. Lupakan kesulitan grup Chu kita. Bahkan keluarga Yan. Aku bisa mencabut mereka, seperti rumput liar. Dasar tidak berguna. Kesombonganmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu siapa yang duduk di hadapanmu? Dia adalah putra sulung keluarga Yan. Dari keluarga paling terkemuka di Xuanzhou, Tuan Muda Yan. Beraninya kau berbicara kepadanya dengan begitu kurang ajar? Baiklah. Tidak perlu memperhatikan sampah seperti Shang Xiao. Anjing yang menggonggong, tapi tidak menggigit. Ada di mana-mana. Zhou Lige, ku sarankan kau untuk mempertimbangkan saranku dengan serius. Aku Yan Hao hanya memberi orang satu kesempatan. Jika kau melewatkan ini, jangan salahkan aku karena kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Istriku. Zhou Lige, jangan menganggap kebaikan Tuan Muda Yan sebagai hal yang biasa. Jika kau tidak menerima ini, maka keluargamu hanya bisa menunggu kehancurannya. Bagus-bagus. Sangat menarik. Jika kau langsung setuju, aku mungkin akan bosan. Itu akan menghilangkan banyak kesenangan penaklukan. Tapi sekarang, aku semakin tertarik padamu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Ditaklukkan olehku sepenuhnya. Kalau begitu kau terlalu percaya diri. Terlalu melebihkan keluargamu Yan. Yan Hao, ku bilang. Aku akan membuatmu berlutut. Di hadapanku takluk sepenuhnya. Dasar perusak rumah tangga yang tidak berguna. Tuan Muda Yan telah berulang kali mengampunimu, dan kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Tuan Muda Yan suruh seseorang menghajarnya sampai mati. Hajar dia sampai mati sekarang. Gonggongan anjing ini benar-benar menyebalkan. Kalau begitu pukul sampai mati. Yan Hao, kau ingin mengakuisisi perusahaan Chu kan? Kalau begitu aku akan melelang perusahaan Chu, supaya kau tidak bisa mendapatkannya. Tidak, Li Ge. Kau akan menjual perusahaan Chu kita. Karena ibu tidak bisa melindunginya. Lebih baik membuat perpisahan yang bersih. Banyak keluarga menginginkan perusahaan Chu kami. Bahkan jika aku menjualnya, kerja keras hidup ayahku. Aku tidak akan memberikannya pada Yan Hao. Itu tidak bisa. Jika almarhum ayahmu tahu, dia juga tidak akan setuju. Bagus-bagus. Haha, pantas untuk Nona The Chu. film was translated and narrated Sungguh by brilian. M-Media. Hati seindah anggrek dan batu giok. Tanpa diduga dalam situasi putus asa ini dia mengambil risiko. Sungguh seorang pahlawan sejati. Yan Hao, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Sayang sekali. Sudah kubilang sebelumnya. Aku Yan Hao telah hidup selama bertahun-tahun. Trik apa yang belum pernah kulihat? Kau pikir taruhanmu bisa menggagalkan rencanaku? Salah, benar-benar salah. Aku salah? Di mana salahku? Kau hanya ingin melelang Chu Chor. Dan di seluruh Xuanzhou,
hanya satu tempat yang bisa menangani perusahaan besar seperti Chuchorp, yaitu rumah lelang agung. Kurasa, kau sudah menitipkan rumah lelang agung untuk melelang Chuchorp kan? Bagaimana kau tahu? Seperti yang kukatakan. Aku Yan Hao sudah malang melintang selama bertahun-tahun. Aku punya banyak teman. Kebetulan pemilik rumah lelang agung adalah temanku. Dia sudah lama memberitahuku berita ini. Dia mengabaikan etika bisnis. Dan sudah memberitahumu. Etika? Apa itu etika? Uang adalah etika. Siapa yang punya lebih banyak uang, dia punya lebih banyak etika. Aku sudah memberitahu semua keluarga di Shonshu. Jika ada yang berani menentangku di lelang agung, mereka adalah musuhku. Aku Yan Hao akan melawan mereka sampai mati. Apa kau pikir ada keluarga yang akan mengambil risiko kecaman universal dan berani menentangku di lelang agung? Kau sudah tahu sejak awal. Kau mengantisipasi rencanaku. Aku ingin melelang perusahaan untuk bertarung sampai mati. Betul, jangan kira orang jahat tidak punya kecerdasan. Jika aku mengakuisisi Chuchorp milikmu, mungkin akan menghabiskan 10 miliar. Sekarang kau sudah jatuh ke dalam perangkapku. Aku hanya perlu mengeluarkan harga awal lelang. 100 juta sudah cukup, hahaha. Tuan Yan, taktik mengundang raja ke dalam guci Anda ini sungguh brilian. Brilian. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ji, bagaimana mungkin kau melawan Tuan Yan? Sudah kukatakan sejak dulu, untuk berkorban sedikit, berkorbanlah sedikit. Terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, ini hancur, benar-benar hancur. Tuan muda Zhang, ayo pergi. Tuan Yan, lihat betapa menyedihkannya mereka. Aku suka sekali memandang rendah orang-orang yang telah jatuh ke tanganku. Menangis dan meratap. Benar-benar putus asa, hahaha. Oh ya, kau si pemalas tak berguna. Sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya nasi untuk dimakan. Maka dia harus mengemis di jalanan seperti anjing yang meminta makan. Luar biasa, sangat luar biasa, hahaha. Sudah berakhir, semuanya berakhir sekarang. Li Ge begini. Hari ini aku perjelas. Hari perusahaan Chu berganti nama. Adalah hari ayahmu dan aku bertemu di bawah tanah. Ibu, jangan melakukan hal bodoh. Ini semua salahmu. Semua salahmu karena selalu melindungi Xiao Otian yang tidak berguna itu. Ini semua salahmu. Tidak berguna. Hei King Huan, Suamiku, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Kau memprediksi reaksi keluarga Yan dengan sempurna. Kau sungguh hebat, suamiku. belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari burung di belakangnya. Aku ingin lihat apakah Yan Hao yang diambang kematian itu masih begitu tangguh. Sayang, ini adalah area paling makmur di seluruh Zhongzhou. Aku membeli gedung kantor untukmu di sini. Mulai sekarang kau bisa bekerja di sini. Bagus sekali. Jadi apa kau menyukainya? King Huan, aku akhir-akhir ini berpikir bahwa aku mungkin salah sebelumnya. Sayang, apa yang salah denganmu? The film was Sebelumnya, translated and Aku selalu narrated berpikir by hidup seharusnya lebih Media. santai. Lebih acuh tak acuh. Lebih mengalir saja. Sayang, kau tidak salah. Hidup hanya beberapa dekade. Tidak harus kaya raya. Kehidupan biasa yang sederhana, cukup bagus juga bukan? Dulu kupikir, memasak beberapa hidangan lezat sudah cukup untuk membuat istriku bahagia. Tapi aku tidak berpikir seperti itu lagi. Kupikir seorang pria harus menjadi gunung, melindungi wanita dari angin dan hujan. Tanggung jawab terbesar seorang pria adalah untuk tidak pernah membiarkan seorang wanita menangis. Tidak pernah membiarkannya sedih. Tidak pernah membiarkannya menghadapi kesulitan sendirian. Sayang, kau tidak salah tentang kedua hal itu. Sebelumnya, kau tidak peduli dengan gelar kosong itu. Tetapi kau adalah penguasa negara Madi Suci. Dengan satu perintah darimu, semua orang kaya itu akan merangkak di kakimu. Aku hanya memintamu untuk memandang rendah mereka. Karena di dunia ini, hidup adalah yang terpenting. Bukan uang. Mereka dapat mengendalikan kekuasaan.
Tetapi kau dapat mengendalikan hidup dan mati. Kau benar. Aku tidak bisa seperti sebelumnya, karena di dunia ini akan selalu ada orang yang menempelkan wajah mereka di depanmu, memohon untuk kau tampar. Omong-omong, aku benar-benar ingin melihat wajah Yan Hao dan Xiang He. Memikirkannya saja lucu. Cuma membayangkannya saja sudah lucu. Hei King Huan, kau siap? Qing Huan sudah siap. Oh, kapan kau siap? Untuk membiarkanku menjadi wanitamu. Aku bertanya padamu. Apakah pelelangan sudah siap? Oh, kamu bicara tentang itu? Aku pikir kamu bicara yang lain. Masalah kecil ini, kamu bisa dengan mudah menanganinya. Bisakah kau berhenti? Hanya memikirkan itu. Bisakah kau serius? Aku serius. Di depan orang lain. Aku selalu serius. Ini semua karena kamu. Aku bukan sepotong daging pendeta Tang. Memakanku tidak akan memberimu keabadian. Bagaimana aku tahu jika memakannya memberi keabadian? Aku belum mencobanya. Mungkin itu memberi awet muda. Dan kecantikan. Itu kata-kata yang sugestif. Di matamu, aku buah ginseng kan? Sayang, lalu bagaimana kalau aku memakanmu sekarang? Bisakah kau berhenti merayuku? Kau putri sulung keluarga Yao. Pewaris grup Yao. Jaga sikapmu. Ya, aku pewaris grup Yao. Tapi aku juga istrimu. Tapi istrimu ini. Kamu bilang sebelumnya, seorang pria harus melindungi istrinya. Aku merasa sangat tersentuh sekarang. Qing Huan merasa bahwa keputusan terbesar yang pernah kubuat adalah mempercayakan diriku padamu. Tunggu. Bukankah kau menyiapkan pakaian untuk perlangan untukku? Oh, benar-benar. Pakaiannya. Pria Yao Qing Huanku. Harus tampil memukau. Lihat-lihat bagaimana. Apakah kamu menyukainya? Kalau begitu silakan ganti baju. Kau. Ada apa? Priaku sedang berganti pakaian. Aku masih harus keluar. Aku belum pernah berubah seperti ini sebelumnya. Aku malu. Tidak mungkin. Kamu belum berganti baju di depan kakak Culige? Agak memalukan untuk mengatakannya. Tapi selama 3 tahun ini, dia selalu jijik padaku. Apa yang ingin kau katakan? Kamu benar-benar buah ginseng. Belum dimakan. Kau seorang gadis. Mengatakan kata-kata provokatif ini, apa kau tidak tersipu? Kenapa aku harus tersipu? Aku sedang merayu suamiku. Kenapa aku harus tersipu? Jangan menatapku seperti itu. Baiklah. Belum terbiasa. Begitulah. Oh, aku mengerti. The Jadi film was kamu masih translated and narrated by Pelankan M suaramu. Media. Jadi bagaimana? Seluruh gedung ini milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Baiklah, aku akan ganti baju dan keluar. Ah, kenapa aku harus keluar? Aku sedang melihat priaku berganti pakaian. Apa salahnya? Sayangku, kumohon pergilah. Jika kakak tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, datanglah cari aku kapan saja. Pergi. Semua merek desainer. King Huan sangat perhatian. Sayang, apakah kamu sudah selesai berganti baju? Masuklah, kalau sudah selesai. Sayang, kamu terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Benar-benar gagah. Seganteng itu. Kau seorang CEO yang berwibawa. Juga tahu cara merayu? Kamu benar-benar tampan. Aku tidak akan berbohong hanya untuk menyanjungmu. Jika kamu mau, aku juga bisa merayumu. Bisakah kau tidak menatapku dengan penuh kasih sayang? Aku tak tahan. Jika begitu, kamu sebaiknya
Ada seseorang. Siapa? Tabib Dewa Xiao, apakah Tabib Dewa Xiao ada di sana? Masuk. Tabib Dewa Xiao. King Huan juga ada di sini? Paman kamu datang tepat waktu. Tabib Dewa Xiao. Aku tidak menyangka, King Huan juga ada di sini. Maaf. Mengganggu kalian. Mungkin aku harus keluar dulu. Tidak karena kau di sini. Ada apa? Tabib Dewa Xiao. Saat ini, ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Jangan. Katakan padaku apa yang salah. Kupu-kupu sialan itu. Memberiku itu. Membuatku pergi ke rumah sakit. Dan didiagnosis beberapa kali. Tapi itu terus kembali. Sangat menyiksa. Siapa yang memberikannya, kepada siapa? Itu belum pasti. Paman, kamu tidak sopan. Selalu main mata di luar. Bermain di lapangan. Sekarang kamu bahkan tertular penyakit semacam ini. Mulai sekarang, jangan duduk di dekatku. Ini, kau. Berhenti, jangan duduk di dekat kakek juga. Jangan duduk di dekat siapapun. Jangan khawatir siapa dulu. Duduk di satu tempat. Pertama mohon pada Tabib Dewa Xiao, singkirkan penyakitku yang terkutuk ini. Sembuhkan aku sepenuhnya. Aku sangat tidak nyaman. Paman kedua, biaya pengobatan suamiku sangat mahal. Apakah kamu punya uang untuk membayar? Berapapun uang yang dibutuhkan aku punya. Asalkan Tabib Dewa Xiao bisa menyembuhkan virusku ini sepenuhnya. Aku rela mengeluarkan berapapun. Hei King Huan. Kenapa kau memanggil Tabib Dewa Xiao suamimu? Kau salah dengar, kau terlalu kesakitan. Aku senang, aku menyukainya. Aku ingin menjadi istrinya. Paman kedua, apakah kamu punya masalah dengan itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang punya istri. Dan, aku tidak bisa menikahinya. Bukan masalah besar. Tabib Dewa Xiao, meskipun kau punya istri, biarkan saja King Huan menjadi wanita yang cantik dan bijaksana. Apa yang kau katakan? Dia keponakanmu. Jadi bagaimana kalau dia keponakanku, seorang pria mudel dan menjanjikan, seperti Tabib Dewa Xiao, dengan keterampilan medis yang begitu ajaib? King Huan mengikutimu adalah berkah yang dia tanam selama 8 kehidupan. Apakah itu kata-kata manusia? Tabib Dewa Xiao kita, sama-sama pria. Jika King Huan ingin mengatakan sesuatu, kenapa dia tidak mengatakannya sendiri? Aku yang akan mengatakannya. Kau adalah kepala sekte medis suci. Di zaman kuno itu setara dengan penguasa kota. Keterampilan medis Anda berada di tingkat tabib istana. Sejak zaman kuno, Kaisar memiliki 3 istana dan 6 halaman. Pejabat memiliki 3 istri dan 4 selir. Anda seorang pejabat tingkat pertama yang bergengsi. Oh hai, sebuah taman penuh warna musim semi. Bukankah itu hal yang wajar? Omong kosong. Sayang lihat. Bahkan pamanku kedua berkata begitu. Tabib Ilahi Xiao, jangan merasa tertekan. Mengenai King Huan dan Anda, saya dukung The film sepenuhnya. was translated and Saya narrated sangat by setuju. M Media. Paman kedua, aku ragu kamu sebaik itu. Kamu hanya ingin aku bersama Tabib Ilahi Xiao sehingga jika aku sakit di masa depan, aku bisa langsung pergi kepadanya kan? Omong kosong. Keahlian medis Tabib Ilahi Xiao. Saya sungguh mengagumi keahlian medis Tabib Ilahi Xiao. Dunia ramai demi keuntungan. Dunia berdesak-desakan demi keuntungan. Yao, kau tak perlu bicara lagi. Aku akan mentraktirmu. Ya ampun. Bagus sekali. Terima kasih Tabib Ilahi Xiao. Kau boleh keluar sekarang. Baiklah sayang, aku akan keluar sekarang. Kita akan pergi ke lelang agung bersama nanti. Baiklah. Buka celanamu. Oh Tabib Ilahi Xiao. Hati-hati dengan jarummu. Saya takut sakit. Tabib Ilahi Xiao, Anda sungguh ilahi. Teknik 13 jarum gerbang hantu Anda. Bahkan rumah sakit saya ini tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tetapi Anda langsung menyembuhkannya. Luar biasa. Baiklah, baiklah. Cukup sanjungannya. Minum obatmu tepat waktu. Dan jaga kebersihan dirimu. Jangan mengoceh sembarangan. Benar-benar, pelajaran Dr. Xiao benar. Mulai sekarang saya pasti akan berubah dan menjadi manusia baru. Apa kau percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Dr. Xiao, kita sama-sama pria. Anda tahu maksud saya. Paman kedua kamu sembuh. Dengan bantuan Dr. Xiao. Bagaimana mungkin Anda tidak sembuh? Paman kedua Anda saya sekarang penuh semangat.
Jika kamu tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin bicara dengan Xiao Otian. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengganggu. Waktu pribadi Dr. Xiao dan King Huan. Minum obatmu. Kenapa kau tidak memanggilku suamiku kali ini? Bolehkah aku masih memanggilmu sayang? Aku tidak ingin menyakitimu. Aku sudah punya istri sekarang. Aku tahu. Kamu mengatakannya di kantor tadi. Bahwa kamu tidak akan menikah denganku. Aku tahu. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Dan seharusnya tidak menempel padamu. Aku tahu semua ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Itu sebabnya aku begitu sembrono. Dan tanpa malu menempel padamu. Bahkan dengan lancang memanggilmu sayang. Jangan katakan itu. Aku sungguh tidak tahu bagaimana menghiburmu. Sebenarnya, aku sangat iri pada kakak Chu Lige. Karena dapat berhad bersamamu. Menjadi wanita sejati di hatimu. Kau membuatku sentimental juga. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Kau tidak menyakitiku. Kau menyelamatkan kakekku. Aku harus berterima kasih padamu. Justru karena aku menyelamatkan kakekmu. Kau mengikutiku. Kau pikir itu cinta, tapi bukan. Jadi itu yang kau khawatirkan. Kau masih muda. Kau tidak tahu apa itu cinta. Cinta adalah tanggung jawab, komitmen, kemitraan seumur hidup. Aku masih muda. Kenapa kau tidak datang dan menyentuhku? Ini kita lagi. Apa yang terasa salah kali ini? Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau hanya khawatir kalau aku tidak benar-benar mencintaimu. Dan hanya bersamamu karena rasa kewajiban. Aku paham, aku tahu. Apa yang kau pahami? Apa yang kau ketahui? Bagaimana? Bagaimana rasanya salah lagi? Aku mengerti. Selama kau merasakannya, aku sungguh mencintaimu. Ini bukan tentang memenuhi janji. Itu The sebabnya film was aku bersamamu. translated Kau akan and memperlakukanku narrated seperti by kau memperlakukan Media. saudari Chu Lige. Seperti itu saja. Jangan khawatir, aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku akan bekerja keras untuk membuatmu merasakan cintaku yang sesungguhnya. Kenapa kita kembali ke sini lagi? Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Aku pasti akan membuatmu mau menikah denganku. Aku kalah. Sejujurnya Jiang He dan Yan Hao ini tidak memberi kita jalan keluar. Lalang Agung, kita bahkan tak bisa masuk. Kau benar-benar butuh undangan untuk masuk. Hai Yuer, pacarmu itu, bukankah dia berteman dengan Jiang He? Apa dia tak bisa mencari jalan keluar? Oh ibu, kumohon berhenti. Kami bertengkar di KTV terakhir kali. Dan belum bicara lagi sejak itu. Kalian ini sungguh. Apa gunanya aku membesarkan kalian? Tidak berguna. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Altian bilang, dia bisa mendapatkan undangan. Kenapa dia belum datang? Kita kehabisan waktu. Aku harus pergi ke pelelangan ini. Nora, ini lapangan golf kerajaan. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Saya adalah CLCO Corporation. Pelelangan akan segera dimulai. Perusahaanku sedang dilelang. Kenapa aku tidak bisa masuk? Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Kami lupa undangan kami. Lihat ini, aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya padamu. Tidak berarti tidak. Siapa yang kita punya di sini? Lihat siapa yang terjebak di luar. Xiang Hei. Kau dan Yan Hao sungguh keji. Kau benar-benar tidak mengizinkanku masuk ke pelelangan. Aku memang hina. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Tidak ada. Kau tidak bisa masuk sekarang.
The film was Kerja keras ayahmu translated seumur hidup. and narrated Perusahaan by yang M dia Media. bangun. Kau bahkan tidak tahu. Bagaimana akhirnya dilelang? Kau bahkan tidak tahu. Siapa yang membelinya? Tak tahu malu. Bisakah kau memikirkan kata sifat baru? Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Tuan Muda Zhang. Bukankah ini salah paham? Seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Keluarga tidak mengenali keluarga. Tidak bisakah kau memberi pengecualian? Dan membiarkan kami masuk? Ya. Mengingat hubunganmu dengan adikku. Setelah bertahun-tahun. Jangan sombong Xiang Hei. Aku tak mau buang napas untukmu. Setelah lelang, aku akan memberitahumu siapa yang membeli Chu Corporation. Siapa yang membelinya? Kalau begitu, jika kau mau, mentraktirku dan Tuan Muda Yan sampainya. Dan jika aku sedang mood yang baik, aku mungkin akan membantumu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Bagus. Satpam, wanita ini tidak punya undangan. Dia tidak pantas berada di hotel ini. Usir dia dari sini. Hotian kau di sini. Hai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kenapa kau berpakaian nicis sekali hari ini? Tidak bisa masuk. Ya, tidak ada undangan. Keamanan tidak mengizinkan kita masuk. Kau lagi. Memangnya kenapa kalau aku? Mau memukulku lagi? Kalau berani masuklah. Kalau begitu aku akan masuk. Satpam menghentikannya. Dia tidak punya undangan, Tuan. Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Jika Anda tidak punya, silakan pergi. Hei kak, jangan biarkan dia di sini. Memalukan. Altian, Jangan khawatir. Selamat datang tamu. Hei tunggu, bagaimana kau membiarkannya masuk? Aku punya undangan. Maka kau tentu saja bisa masuk. Kau baru saja bilang, kalau aku punya nyali aku bisa masuk. Sekarang, aku berdiri tepat di depanmu bagaimana? Kau memang berani aku itu. Kau benar-benar berhasil. Mendapatkan undangan ya? Altian, aku tidak menyangka. Kau benar-benar mendapatkan undangan. Kupikir, Sayang jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. aku percaya padamu. Aku tak akan pernah meragukanmu lagi. Ya ampun. Hei, kau benar-benar mengira. Kau hebat ya. Dari mana kau mendapatkan itu? Itu saja, bertingkah seperti itu milikmu. Tak tahu malu. Ibu, UR. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada Otian? Sayang tak perlu kata-kata. Ayo masuk. Wah, ayo cepat. Ya Tuhan. Oh apa? Level modal BI Ching adalah perak tingkat rendah. Ibu, aku tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang? Verifikasi aset. Ini adalah langkah pertama dari pelelangan. Untuk mencegah penawaran acak. Bagaimana level-level ini diklasifikasikan? Tingkat modal. Diurutkan dari tertinggi ke terendah. Berlian kemuliaan. Emas perak. Dan perunggu dari mana kau mempelajari ini? Altian. Dari mana dia tahu ini? Mungkin, beberapa. Majalah. Kelas 3. Dan pamer. Anak muda, kau sepertinya cukup tahu. Aku tidak menyangka, tingkat aset terendah, lebih dari 50 juta. Ya Tuhan. Berapa yang tertinggi? The film was Tidak banyak, translated hanya 100 and juta. narrated by M Media. Julie Gay. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka, kau benar-benar bisa mendapatkan 4 undangan. Suamiku hebat. Begitukah? Jika kau sehebat itu, mengapa kau tidak
Memverifikasi asetmu? Apa kau takut? Atau kau tidak punya uang sebanyak itu? Siapa bilang aku takut? Ya Tuhan. Bukankah itu yang legendaris? Kartu hitam tertinggi yang tiada duanya? Bagaimana bisa ada di tangan orang itu? Ini. Bagaimana mungkin? Ada banyak hal yang mustahil. Itu cuma kartu palsu. Bersainglah denganku. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu level tertinggi di Shonshu? Saya sangat bersemangat hari ini, karena pelelangan ini memiliki yang paling tamu kaya dalam sejarah. Xiao Otian, kau dengar itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kau orang macam apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Mudayan? Bukankah begitu? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Memalukan. Apa? Modal tertinggi? Mungkinkah itu puncak tertinggi sekali seumur hidup, yang paling unggul? Betul sekali, orang yang asetnya telah mencapai puncaknya adalah Xiao Otian, dengarkan aku. Tuan Xiao Otian. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pecundang ini punya uang sebanyak itu? Jika dia melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Dia mungkin mencurinya. Jangan sombong kalian berdua. Pelelangan hari ini akan meninggalkan kesan mendalam pada kalian berdua. Nikmatilah. Di Shonshu, kalau soal kekuatan, aku Yan Heo tak pernah takut pada siapapun. Aku malas berbasa-basi dengannya. Ayo pergi. Baiklah hadirin sekalian. Lelang agung ini resmi dimulai. Silakan sambut barang lelang pertama kita. Sebuah patung guanyin dinasti Ming. Harta karun ini digali dari benua Shengkeng 100 tahun yang lalu. Dulunya, barang pemakaman seorang pangeran dinasti Ming. Sebelumnya dikoleksi oleh seorang kolektor kaya raya di luar negeri. Setelah 1 abad, benda ini muncul kembali di negeri naga kita. Harga awalnya 20 juta. Setiap tawaran tidak ada batasnya. Anda boleh mulai menawar. Sesuatu yang hanya bernilai 20 juta. Berani? Dilelang di lelang agung? Hei menantu laki-laki yang tinggal serumah. Barang ini mungkin satu-satunya hal yang mampu kau beli. Kenapa kau tidak menawar? Apa terburu-burunya? Aku akan menawar setelahmu. Tidak ada uang, tidak ada uang. Sok kaya ya? Tuan Mudayan, bagaimana kalau kau menawarinya 20 juta? Biarkan bocah tak tahu malu itu menyaksikan kekuatanmu. Kau benar. Semua orang bisa bicara besar. Saatnya menawar. Beberapa orang jadi bingung. 20 juta. Aku tawar 30 juta. 30 juta. Tuan muda yang menawar 30 juta. Pak, apakah Anda ingin menawar? Menawar pantatku. Dasar pemalas pengangguran. Apa kau punya sepeser pun atas namamu? Aku bicara padamu. Bukankah kalian semua sak jagoan? Ayo tawar. 30 juta satu. Buang-buang tempat. Kau tidak benar-benar berpikir kau punya 30 juta kan? Benar Xiao Otian. Jangan khawatir, aku melakukannya. Penumpang gelap. Apa kau bercanda? Ini 30 juta. Bukan 3 dolar. Aku tahu itu. Aku menawar 30 juta. 1. Nah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Di lelang agung penawaran palsu akan membuatmu terbunuh. Kau akan mati tanpa tempat dikuburkan. Tentu saja aku tahu itu. Aku menawar 30 juta satu. Cuma satu lebih banyak darimu. Sialan, beraninya anak ini. Kau punya nyalinan. The film was translated Jangan memaksakan and diri demi narrated gengsi. by M Media. Jangan memprovokasi pemilik di balik lelang agung. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini urusan keluarga Yao, keluarga nomor 1 di negeri ini. Kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan, istrimu Chu Lige akan menangisi dirimu. Kau salah. Aku tidak melakukan ini untuk gengsi. Aku melakukan ini untuk menampar wajahmu.
Siapa tadi yang menyuruhku menyebutkan namaku? Ya aku melakukannya. Jadi apa semua ini? Renyakan tentang Tuan Muda Yan. Si brengsek ini. Mungkinkah dia benar-benar punya uang sebanyak itu, berganti, baju baru, dan tiba-tiba dia kaya? Kalau dia benar-benar punya uang, apa dia mau jadi menantu yang tinggal serumah? Masuk akal. Kalau begitu dia pasti menggetak. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Ya. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Bapak ini. Apakah Anda yakin Anda menawar 30 juta satu? ada masalah? Tidak masalah. Tidak ada batasan kenaikan tawaran. Kalau begitu aku menawar 30 juta satu. Bagus, berani sekali. Kau benar-benar berani. Beraninya kau menggertak di lelang agung. Baiklah. Sekalipun kau punya uang. Dibandingkan keluargaku, kau bukan apa-apa. Aku tawar 35 juta. 35 juta satu. Berhenti berteriak. Kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak berguna. Biar kukatakan sesuatu padamu, kau mengganggu kami? Si pecundang ini. Dia benar-benar berpikir dia punya kesempatan. 40 juta. 40 juta satu. 40 juta satu. Tuan Yan. Apakah Anda masih menawar? Apa? Kau pikir aku tidak mampu? 50 juta. 50 juta satu. 60 juta. Tuan Muda Yan. 60 juta terlalu banyak. Patung Guanyin ini bagus. Tapi hanya bernilai 40 juta. 60 juta tidak sepadan. Tidak sepadan. Jadi aku hanya harus menonton menantu laki-laki pengintil ini menampar mukaku. Aku putra sulung keluarga Yan. Mana harga diriku? Aku tawar 100 juta. Tuan Muda Yan menawar 100 juta. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Tuan Muda Yan kau menghabiskan 100 juta. Hanya untuk mengalahkan tawaranku untuk patung Guanyin senilai 40 juta. Itu sikap yang agung. Aku hanya menunjukkan padamu, pria simpanan ini tidak akan pernah berada di atasku. Benarkah? Kalau kau sebegitu tangguhnya naikkan tawaranmu, Sesuai keinginanmu. Lihat bagaimana aku tetap di atasmu. 100 juta satu. kau menantu numpang hidup ini, beraninya kau. Tuan Xia benar-benar luar biasa. Sekaya sebuah negara. Tuan Yan, apa kau masih menawar? Menawar? Menawar pantatku. Aku akan membiarkan dia memiliki Guanyin itu. Siapa tadi yang bilang aku takkan pernah di atasnya? Dan sekarang, Juru lelang, aku minta verifikasi dana lain anak ini. Bagaimana mungkin anak ini 100 juta satu? Kartu yang dia gunakan tadi pasti palsu juga. Dengan bocah ini, kita tidak bisa membiarkan bocah ini berteriak-teriak di sini. Benar. Periksa kartunya. Jika dia tidak bisa menunjukkan 100 juta, patahkan kakinya di sini. Tuan Xiao, Tuan Muda Xiang dan Tuan Muda Yan mempertanyakan Anda. Apakah Anda keberatan mengizinkan kami untuk memverifikasi aset Anda yang lain? Tidak, ini pertama kalinya dia di pelelangan. Dia tidak mengerti aturannya. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Tidak perlu diperiksa, ayo pergi. sayang. Aku punya uang sungguh. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Apa kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan 100 juta satu? Ya Tuhan! Dosa apa yang telah aku perbuat? Sayang. Tentang ini akan kujelaskan nanti ketika ada kesempatan. Juru lelang. Anda dengar apa yang dikatakan istrinya kan? Orang ini hanya meneriakkan harga secara asal-asalan. Jika kita membiarkan orang seperti ini pergi begitu saja, bagaimana jadinya muka rumah lelang agung ini? Aku yang akan menanggung 100 juta satu ini untuknya. Ayo pergi. The film was Di rumah lelang translated agung. and narrated pamer by sekali. M Media. Dia hanya ingin pamer dan pergi. Kau ingin memeriksa aset kan? Ini jika kartu ini tidak bisa ditagih 100 juta dan satu. Aku akan berlutut di sini untukmu. Lihat menantu numpang hidup ini. Berhayal di siang bolong. Benar-benar mengigau. Benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tuan Xiao tidak ada masalah dengan dana Anda. Anda memang mampu membayar 100 juta satu. Apa? Ini, kau. Ini. Apa kalian salah? Bagaimana mungkin menantu numpang hidup sepertinya bisa punya 100 juta satu? Dua tuan muda, di rumah lelang tertinggi. Kami tidak pernah salah.
Patung guanya jatuh ke tangan Tuan Xiao. Seharga 100 juta satu. Ada lagi yang ingin dikatakan? Ayo. Coba kulihat. Apalagi yang bisa keluar dari mulut anjingmu? Gading apalagi yang bisa kalian berdua ludahkan? Kau benar-benar punya uang sebanyak itu di kartumu. Ya Tuhan, jangan menilai buku dari sampulnya. Aku tidak percaya mataku. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Barang selanjutnya. Gelang giok hijau kekaisaran yang dikenakan oleh Ibu Suri selama era Qianlong. Tawaran awal 100 juta. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 110 juta. 110 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau menawar sesukamu. Tapi setiap kali, jumlahnya sangat kecil. Apa kau bercanda? Aku akan menawar berapapun yang kuinginkan. Apa urusanmu? Jika kau tidak puas, kau bisa terus menaikkan harganya. 200 juta. 200 juta dan 1. 300 juta. 300 juta dan 1. Dasar menantu numpang hidup. Kau nekat. Menentangku. Bukan? Baru menyadarinya sekarang? Baiklah. Aku keluar. Ya ampun. Kau bilang, kau tuan muda tertua dari keluarga nomor 1 Shonsu Yan Hao. Telah dikalahkan olehku 2 kali. Anak Tuan Yan terlalu sombong. Kalahkan dia, hancurkan dia. Gelang ini paling banter bernilai 200 juta. Aku sudah menawar 300 juta. Jika aku menawar lebih tinggi lagi, bagaimana kalau dia tidak menginginkannya? Bukankah aku yang akan jadi bodoh nanti? Itu benar. Tapi, apa kita hanya akan melihatnya menginjak-injak kita? Barang lelang sebelumnya tidak terlalu penting. Tapi grup Chu akhirnya. Aku harus mendapatkannya. Tuan Xiao. 300 juta satu pertama. 300 juta satu kedua. 300 juta satu ketiga. Ibu, gelang ini untukmu. Aku takut kalau kau tidak akan mampu membeli ini. Kau akan menyeret kami bersamamu. Betul sekali. Xiao Aotian. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau akan menangani ini. Istriku. Kau akan segera tahu alasannya. Selanjutnya adalah puncak dari lelang tertinggi ini. Lelang kepemilikan Ju Group. Harga awal 2 miliar. Setiap kenaikan tidak terbatas. Anda dapat mulai menawar. 2 miliar. 2 miliar dan 1. Dasar pecundang, kau di sini lagi. Ya, memangnya kenapa kalau aku begitu? Cepat atau lambat, aku akan merobek mulutmu. Berhentilah mengoceh. Kalau punya uang tawar. Kalau tidak enyahlah. Kau. 3 miliar. 3 miliar dan 1. Baiklah. 5 miliar. 5 miliar dan 1. 10 miliar. 10 miliar dan 1. Ya Tuhan, kau hanya seorang gelandangan tak berguna. Jangan membuat masalah di sini. Ya ampun Kak, kau harus mengendalikannya. Dasar tidak berguna. Kau ingin bertarung sampai mati, kan? Ya bukankah kau mencoba menindas istriku dan aku? Hari ini aku akan membuatmu mengingat momen ini selamanya. Aku akan membuatmu ingat, aku menantu yang tinggal serumah. Dan bagaimana aku menghancurkanmu di bawah kakiku. Kau punya nyali. 10 miliar adalah batasanku. Cepatlah menawar. Aku bisa membantumu menawar 8 miliar. Bagus. Kalau begitu 18 miliar. 18 miliar terlalu banyak. Aotian, jangan menawar lagi. Dasar tidak berguna. The film was Jadi, translated kau and narrated hanya mampu by beberapa Nvidia. miliar saja. Hanya berusaha menyelamatkan muka. Begitu melebihi 18 miliar, warna aslimu terlihat. Aku tahu. Anak ini cuma besar mulut. Tuan Xiao, apakah Anda masih menawar? Dia tidak bisa menawar lagi. Dia hanya seorang pria yang dilindungi istrinya. Istriku. Sebelumnya selalu kau yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Tapi sekarang berbeda. Aku bisa melindungimu seumur hidup kita. $20 miliar. Apa? Yuer. Cepat cubit aku. Apa aku tidak salah dengar? Ibu, kau tidak salah dengar. Aku juga mendengarnya. Dasar pecundang.
Kau benar-benar menawar 20 miliar? Ya, aku menawar 20 miliar. Jika kau punya masalah dengan itu bisa disembuhkan. Dasar benalu. Apa kau yakin bisa mengeluarkan 20 miliar? Aku yakin. Yan Hao. Kau keluarga terhormat Chuangzhou. Putra tertua. Bahkan tidak bisa menghasilkan 20 miliar yang sedikit, bahkan tidak bisa mendapatkannya. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mendapatkannya? Ini adalah lelang agung. Jika kau mampu tawarlah. Jika tidak bisa keluar. Shanghai, apa kau punya uang lagi untuk mendukung tuan muda ini sedikit lagi? Mendapatkan cocor untuk kita berdua adalah prioritas utama. Tuan muda Yan, 8 miliar, sudah batasanku. 2 miliar ini, aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Ya ampun, lalu apa yang kita lakukan? Lihat saja bocah ini. Mengencingi kepala kita? Yan Hao. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau sendiri yang mengatakannya tadi, bahwa aku tidak akan pernah menginjakmu. Tapi sekali dua kali. Tidak akan ada yang ketiga atau keempat kalinya. Baiklah nak, aku mengawasimu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Tuan muda Yan yang terhormat ini. Kukira dia orang penting. Tanpa diduga. Saat dia mengumpat, dia seperti preman jalanan. Ayo pergi. Tidak mengantar. Tuan muda Yan, apa kita benar-benar akan pergi begitu saja? Dia menampar kita berdua, tepat di wajah. Saya tidak bisa menelan ini. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak bisa menelannya, aku tidak percaya bahwa kita tuan muda Xuanzhou yang terhormat dipaksa ke dalam situasi seperti ini. Sekarang kita berdua akan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas Xuanzhou. Diintimidasi seperti ini oleh menantu yang tinggal serumah. Jangan khawatir, biarkan dia menunggu. Setelah orang-orang meninggalkan pelelangan, aku pasti akan menunjukkan padanya apa yang kita mampu lakukan. Selamat Tuan Xiao. Kepemilikan cukup sekarang menjadi milik Anda. Istriku. Aku mendapatkan cucor kembali untukmu. Tidak, nak. Kau harus mendengarkan ibumu. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Betul sekali, Kak. Jangan tertipu olehnya. Baiklah. Kalian semua kembali dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao Aotian. Kau. Masalah ini singkatnya. Kau harus sedikit berhati-hati. Bahkan sekarang, kau masih berbohong padaku. Istriku, bagaimana aku berbohong padamu? Awalnya, aku sudah mulai mengubah pandanganku tentangmu. Kupikir, bahkan jika kau hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, itu akan menjadi hidup yang bahagia. Seharusnya aku tidak memaksamu, tapi kau seharusnya tidak perlu menyenangkan hatiku dengan cara menipu dan berbohong. Apa-apa yang kau bicarakan? 3 tahun pernikahan. Bahkan batu akan menghangat oleh ketulusanmu. Aku mencintaimu. Aku mencintai sifatmu yang sederhana, tulus dan baik hati. Tapi kau seharusnya tidak menipu dan berbohong untuk berpura-pura. Istriku, aku mengerti. Kau pikir aku bangkrut, bahwa aku melakukan ini untuk menyakiti mereka. Jadi aku bilang aku punya uang. Tapi rumah lelang ini sudah memverifikasi danaku. Memang benar The aku film was kaya. translated and Kau masih narrated bilang? by M Media. Sebenarnya, kau hanya menyuap juru lelang. Karena dia bisa memperbaiki segalanya. Kau tidak kaya. Kau hanya berpura-pura kaya. Istriku, aku. Suami. Mengapa saudari masih begitu keras kepala? Dia masih berpikir kau membohonginya. Aotian. Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu suami? Dia. Ya ampun. Berhenti memanggilku suami. Istriku ada di sini. Suami apa masalahnya? Aku Yao King Huan berani mencintai dan membenci. Aotian, kau harus memberiku penjelasan. Aku akan coba. Suami, kau tak perlu menjelaskan. Aku akan menjelaskan pada saudari. Kau sudah menikah dengan kakak Aotian selama 3 tahun. Jangan bilang kau tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Tentu saja aku tahu. Dia suami yang dipilih oleh kakakku, suamiku. Oh, sayang sekali. Kau bilang dia hanya bisa mencuci dan bersih-bersih. Kau selalu memandang rendah dirinya. Tapi kau tidak tahu
Betapa kuatnya kakak Otian sebenarnya. Seberapa kuat dia? Dia adalah guru sekte pengobatan suci. Tabib dewa terkuat di Longgo. Dia memiliki 13 jarum gerbang hantu, mampu menghidupkan dan mematikan daging dan tulang. Dia seorang tabib dewa. Siapa kau? Aku. Wajar jika kau tidak mengenalku. Lagi pula keluargamu Chu di Zhongzhou. Bukanlah keluarga terkemuka. Aku Yao Qinghuan. Yao Qinghuan. Otian. Dia bukan aktor lain yang kau siwakan? Istriku. Aku benar-benar tidak kenal aktor manapun. Kakak Otian. Kau selalu sangat mencintainya. Kau bahkan menolakku ketika aku menawarkan diri untuk bersamamu tanpa status. Saudari kau tidak masuk akal. Bagaimana aku tidak masuk akal? Aku tahu suamiku sendiri. Kakak Otian, pulanglah bersamaku. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Tidak kau pulang bersamaku. Pulang ke rumah. Biarkan aku jelaskan. Kau masih ingin pulang. Dasar pemalas tak berguna. Jadi semuanya hanya pertunjukan dengan aktor sewaan. Itu menjelaskan mengapa kamu begitu sombong. Kamu bahkan berani menawar ratusan miliar. Ternyata semuanya palsu. Ya harus kukatakan. Menantu numpang hidup ini cukup tampan. Diperebutkan oleh dua wanita cantik. Pertengkaran seperti itu. Perusak rumah tangga ini apa dia cuma modal tampang? Tunggu saja. Pukul dia. Sampai dia tidak mengenali ibunya sendiri. Tuan muda Xiang benar. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Patahkah kaki si tidak berguna ini? Di siang bolong begini. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau benar. Di Shonshou. Akulah langitnya. Akulah hukumnya. Tangkap dia. Ajari menantu numpang hidup ini. Bagaimana bersikap? Dasar perusak rumah tangga. Apapun yang terjadi hari ini. Kamu akan menghancurkan hidupmu. Otian, kalian pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Julie Ge, lebih baik kau minggir. Tinju dan kaki tidak punya mata. Bagaimana jika kau terbunuh? Tepat. Bagaimana jika istrimu yang lembut terluka? Tuan muda Yan dan saya akan patah hati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Otian. Istriku. Kau selalu melindungiku sebelumnya. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Lindungi? Saya ingin melihat bagaimana kamu melindunginya. Xiao Otian berlutut sekarang. Dan peluk kakiku. Mohon ampun padaku. Dan mungkin saja aku akan melepaskanmu. Dengar itu, Tuan muda Yan sedang bermurah hati. Berlutut sekarang. Kalian melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkan musuhmu. Itu sebabnya kau tidak akan pernah tahu siapa yang kau lawan. Masih berakting di ambang kematian. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Apa ini? Kamu tahu sihir. Sihir, kau benar-benar tahu sihir. Sihir apa? Sulit dijelaskan kepada kalian bocah manja. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu. The film was translated Lari. and narrated by M Media. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sihir ini kuat. Sudah kubilang. Ini disebut 13 jarum gerbang hantu. Bukan sihir. Baik-baik Tuan Xiao. Saya mengerti. Saya tahu saya salah, maafkan saya. Maaf sudah cukup, Har. Percaya atau tidak, aku bisa mengubahmu menjadi sayuran. Dan kau akan tetap dalam posisi ini selamanya. Saya percaya Anda. Saya percaya Anda. Tolong, jangan jadikan saya sayur. Tuan Xiao, saya buta akan kebesaran Anda. Saya tidak tahu tabib Dewa Xiao begitu kuat. Tabib Dewa Xiao, tolong ampuni saya. Tolong, saya tidak ingin seperti ini selamanya. Jangan memohon padaku. Mohonlah pada istriku. Li Ge. Tolong, aku tahu aku salah. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk kau kepada Tuan Xiao. Tolong ampuni saya. Baik Nona Chu. Kami benar-benar tahu kami salah. Saya akan memberi kompensasi, saya akan membayar 1 miliar. Kau dengar itu?
Istriku tidak setuju. Tambah. Aku. Saya akan membayar 10 miliar. Saya akan bayar. Saya akan bayar 5 miliar. Jumlah yang sedikit. Bahkan tidak cukup untuk membelikan baju untuk kakak Aotian. Bayar lebih. Tapi saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya tidak mungkin menjual grup Yan. Carl. Lalu saat kau berpikir untuk menjual perusahaan istriku, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Ah, baiklah. Baiklah. Aku. Saya akan membayar 20 miliar. 20 miliar. Saya akan bayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya akan bayar 10 miliar. Begitu lebih baik. Bagus karena istriku puas. Aku bisa melepaskanmu. Tapi jika aku melihatmu lagi, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Ya. Bagus. Mulai sekarang ketika saya melihat Tuan Xiao, saya akan lari sejauh mungkin. Enya, Oh tidak. Saya memprovokasi tabib Dewa Xiao, dia mengambil seluruh kekayaan saya. Ini semua salahmu. Kalau bukan, karena kamu, saya tidak akan bangkrut. Bagaimana ini salah saya? Kamulah yang ingin menelan grup Chu. Ini salahmu. Ini semua karena kamu. Enya. Oh ya? Sekarang kau bahkan tidak menghormati saya? Kita sama-sama bangkrut. Apa kau lebih baik dariku? Kukira kau hebat. Tapi kau malah dipermainkan seperti anjing oleh tabib Dewa Xiao. Kau membuatku menderita bersamamu. Aku ingin menghajarmu. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kau berani memukulku? Aotian, apakah teknik jarum emasmu benar-benar sekuat itu? Saudari, sekarang kau akhirnya tahu betapa kuatnya kakak Aotian. Bukan. Jangan panggil aku kakak. Aku bukan kakakmu. Bermurah hatilah sedikit, saudari. Aku tidak memintamu untuk menceraikan kakak Aotian. Aku hanya ingin bergabung, menjadi bagian dari keluarga kecil kalian bertiga. Bukankah itu bagus? Diam, aku tidak ingin bicara denganmu. Suami, aku ingin dengar kau mengatakannya sekarang. Dia atau aku, siapa yang kau pilih? aku jelas memilih istrimu. Pokoknya aku memilih kakak Aotian. Kau. Baiklah, King Huan. Kita bicarakan urusanmu nanti. Ayo kita pulang sekarang, ayo. Dimanapun kakak Aotian berada, aku akan berada di sana. Bagaimana kabar Li Ge? Kepada siapa kita menjual Ju Group? Ibu Ju Group. Ibu aku. Ya ampun, jangan panggil aku ibu. Sudah berapa kali aku bilang, tak berguna. Keluarga kita sedang menghadapi krisis yang begitu besar. Dan kau bahkan tidak bisa membantu sedikit pun. Selain menjadi pria simpanan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Ibu, krisis di Zu Group telah diselesaikan. Perusahaan yang ayah tinggalkan untukku masih milikku. Benarkah? Lalu bagaimana Chan Hao dan yang lainnya? Melepaskan kita begitu mudah? Bukan mereka. Suamiku yang membantuku menyelesaikannya. Suamimu? Tentu saja Aotian membantuku menyelesaikannya. Pemalas itu. Kemampuan apa yang dia miliki? Sungguh Bu, itu semua benar. Aotian, dia adalah 13 jarum gerbang hantu. Tabib Dewa nomor 1 di Kerajaan Naga. Ini. Ibu begini. Selama 3 tahun ini, itu karena aku berjanji pada guruku bahwa setelah kematiannya selama 3 tahun, aku tidak bisa menggunakan kemampuan medisku. Sekarang 3 tahun sudah berakhir. Aku bisa melanjutkan identitasku. Dan Sang He dan Yan Hao telah menerima hukuman yang setimpal. Mereka membayar kita 30 miliar. Berapa banyak? 30 miliar. Apakah itu benar? Uangnya sudah ditransfer ke rekening perusahaan sebesar 30 miliar penuh. Apa yang bisa kukatakan? Aotian. Itu semua salah ibu sebelumnya. Ibu salah paham tentangmu. Ibu memperlakukanmu dengan buruk. Ibu meminta maaf padamu. Ibu, kau tidak salah apa-apa. 3 tahun terakhir ini, memang aku belum merawat Li Ge dengan baik. Tapi jangan khawatir. Mulai hari ini, dan seterusnya, aku akan memikul tanggung jawab seorang pria. Dan menjaganya dengan baik, menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Bagus. Kalian berdua saling menyayangi mulai sekarang. Halo? Apa?
sesuatu terjadi pada King Huan.